Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur bahwa kalau kita ada, saudara kita ada, semua karena kasih Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Saudaraku, setiap perkembangan zaman akan menimbulkan kesulitan bagi banyak orang. Memang saudara, perkembangan zaman itu selalu menciptakan kemudahan dalam satu bidang, tapi di sisi lain juga muncul kesukaran bagi mereka yang tidak siap. Misalkan ketika model transaksi secara online mulai berkembang, maka ada kemudahan baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Kita sendiri mungkin juga mengalami yang namanya kemudahan. Kita bahkan di rumah sekalipun kita bisa membeli barang yang jaraknya cukup jauh. Misalkan kita tinggal di daerah Jawa Tengah, kita bisa membeli satu barang, satu produk yang ada di Jakarta dan itu dikirim. Bahkan sekarang banyak saudara agen-agen pengiriman dan menawarkan harga-harga yang bersaing. Belum ada lagi yang namanya diskon, sehingga kita bisa memilih, kita bisa memperoleh kemudahan. Tapi saudara dikasih Tuhan, bagi mereka yang tidak siap ketika mengalami perubahan keadaan seperti ini, mereka bisa mengalami kesulitan. Ada yang kehilangan pelanggan dan ujung-ujungnya adalah kesulitan baru, penghasilannya menurun, sementara beban hidup terus bertambah. Bagi mereka yang telah siap, mereka dapat mengambil banyak keuntungan. Tapi bagi yang tidak siap, muncul kesulitan baru. Jadi perubahan zaman dan kemajuan teknologi dapat membantu perekonomian mereka. Tapi bagi mereka yang tidak siap, ternyata membawa pengaruh kerugian dalam usaha mereka. Apalagi ditambah dengan keadaan zaman yang susah, saudara, beban hidup serasa semakin berat. Sehingga tidak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya. Namun apakah itu penyelesaian terbaik? Kalau kita perhatikan, justru itu membawa pada yang namanya penghakiman ilahi. Bapak Ibu Saudara juga kasih, keadaan zaman yang membuat letih lesu dan menjadi beban berat itu sudah diprediksi Alkitab sebenarnya. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa masa akhir akan datang masa yang sukar. Dan hari-hari ini kesukaran sedang terjadi, melanda banyak orang, saudara. Hampir di seluruh dunia orang mengalami krisis, keadaan yang sulit. Di Eropa diperkirakan tidak lama lagi akan mengalami krisis energi dan juga krisis pangan. Apalagi adanya perang yang tidak kunjung selesai, itu bisa menimbulkan kesulitan baru. Sehingga banyak pakar itu mereka berkata itu dapat membuat krisis global yang berakibat krisis parah di seluruh dunia. Adanya efek domino dari satu krisis di satu benua itu akan merambat ke benua yang lain. Dan itulah yang sedang terjadi dan menjadi momok bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Itu Alkitab sudah mengatakan, saudara. Tapi sisi lain bahwa Alkitab juga memberikan jalan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita melihat kebenaran ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara Matius pasal 11 ayat 28 sampai 31. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 31 di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kekelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, banyak orang menafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini dengan tidak benar. Saudara, Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak menghilangkan yang namanya beban atau keadaan yang sukar. Tuhan tidak berkata akan menghapus yang namanya keadaan yang sukar. Selama kita masih hidup tentu tantangan akan selalu ada. Persoalan bisa muncul. Dan orang bisa mereka memusuhi kita. Orang bisa berikhtiar untuk mematikan usaha kita. Itu permasalahan, itu persoalan. Nah, Tuhan tidak berkata ketika kita percaya pada Tuhan Yesus kemudian tidak ada persoalan sama sekali. Nah, ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, bukan berarti kemudian orang Kristen gak akan mengalami masalah. Saudara, ketika kita datang pada Tuhan bukan berarti kita lepas dari persoalan hidup. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, akan menjatuhkan kita, berusaha dan menjelek-jelekkan kita. Kalau kita berpikir ketika kita datang pada Tuhan kemudian semua lepas, tidak ada persoalan, maka itu adalah pendapat yang keliru dan harus diluruskan. Sebab pada dasarnya kehidupan itu adalah area peperangan. Alkitab mengatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa roh jadi udara. Berarti kita sebenarnya hidup di area peperangan. Yang namanya area peperangan itu jauh dari kenyamanan. Kalau kita memperhatikan, saudara, keadaan di negara-negara yang sedang perang, baik kita melihat secara YouTube ataupun kita membaca berita-berita, saudara, itu satu keadaan yang sangat berbahaya. Bukan satu keadaan yang nyaman. Sewaktu-waktu peluru bisa masuk menembus tubuh kita. Sewaktu-waktu bahkan yang namanya mortir atau rudal itu bisa datang. Itu bukan satu area yang nyaman. Tidak ada tempat yang enak. Itulah area peperangan dan orang percaya itu hidup di area peperangan. Peperangan rohani. Mereka harus mempertahankan diri, melawan setiap bujukan dan setiap godaan, tantangan dari roh jahat. Tapi juga saudara kasih Tuhan, kita digambarkan juga seperti domba yang diutus ke tengah kawanan serigala. Bukan satu keadaan yang nyaman. Maka kalau orang berpikir ketika kita berbeban berat, kita datang pada Tuhan, kemudian selesai, tidak ada persoalan sama sekali. Sebagikan orang berjalan di jalan tol, tidak ada lampu traffic light yang harus berhenti. Maka itu adalah pendapat yang keliru. Mungkin saat ini sudah dikasih Tuhan, Tuhan izinkan kita sedang mengalami yang namanya keadaan berbeban berat. Kita sudah letih, kita sudah lelah dengan kehidupan. Ketika kita datang pada Tuhan Yesus, kita menanggapi ajakan juru selamat, bukan berarti kemudian hidup tanpa masalah. Saudara, masalah tetap akan ada dalam hidup kita selama kita masih hidup. Tetapi kekuatan kita akan muncul, akan ada kekuatan baru. Tuhan bisa membuat kita siap dan mampu mengatasi setiap persoalan yang muncul tadi. Yang tadinya mungkin sudah dikatakan lelah, sudah letih. Tapi sekarang ketika kita datang pada juru selamat, kita dibuat kuat, kita dibuat mampu mengatasi persoalan. Yang tadinya kalah, sekarang bisa menjadi menang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau menang tentunya harus berperang. Menang harus bertanding, sebab tidak ada namanya kemenangan tanpa pertandingan. Rasul Paulus menganalogikan kita seperti seorang petinju yang bertanding. Tidak sembarangan memukul, tapi dia melatih dan menguasai diri. Dalam pertandingan tinju tentu tidak nyaman karena dia harus bertahan,
dia harus menghindar, dia harus berpikir bagaimana menghindar pukulan lawan. Tapi bukan hanya berpikir bagaimana menghindar pukulan lawan atau menahan dengan double cover atau gerakan tubuh yang lincah, tapi juga berpikir bagaimana dia bisa memukul lawan tepat pada sasaran, bahkan syukur bisa menjatuhkan dia. Jadi itu bukan satu area atau keadaan yang nyaman, itulah keadaan kita. Sehingga kita harus menghapus atau membuang anggapan ketika kita datang pada Tuhan Yesus maka hidup kita nggak ada masalah. Itu pendapat yang benar. Tapi justru ketika kita datang pada Tuhan Yesus, kita diberikan kekuatan untuk kita mengatasi persoalan. Sehingga kita terus berjalan tidak lelah, kita berlari tapi kita tidak letih. Bahkan kita akan naik terbang bahkan jauh dengan kekuatan Saya. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus mengundang mereka yang letih lesu dan beban berat. Mari kita merenungkan makna letih lesu dan berbeban berat ini. Sebab hari-hari ini banyak orang sebenarnya sudah letih lesu dan berbeban berat dalam hidup mereka. Letih lesu di sini bukan seperti orang yang kekurangan darah yang mudah lelah tentunya. Keadaan letih lesu tentu mengarah pada kehidupan seseorang di zaman akhir ini. Saudara, pada dasarnya keadaan psikis seseorang itu dapat dan cepat dapat berubah-ubah. Kadang orang bisa optimis, yakin, bahkan sangat yakin. Kalau dikatakan dengan elo yakin, dia dapat optimis dengan keadaan yang terjadi dan yakin dengan kemampuannya. Tapi dapat cepat juga dia mengalami satu perubahan, menjadi khawatir, menjadi pesimis, menjadi takut. Itu sedang terjadi, saudara. Ketika orang mungkin kita perhatikan, wah begitu dia ini yakin, dia ini kuat. Tapi satu kali kita melihat, dia sudah mulai kecewa, dia sudah mulai lelah, putus asa bahkan. Hari-hari ini banyak orang juga mengalami keadaan yang sama, yaitu letih lesu dan berbeban berat. Kata letih lesu di sini dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata kopiontes. Istilah kopiontes adalah satu gambaran orang yang bekerja dengan segala upaya, tapi ternyata hasilnya tidak hasilnya mengecewakan, tidak seperti yang diharapkan. Kopiontes. Saudara, di masa akhir ini, hari-hari ini, kita melihat keadaan seperti itu sedang terjadi. Banyak orang bekerja keras, berusaha dengan sekuat tenaga. Dan ketika mereka memulai satu usaha, mereka punya harapan, mereka punya ekspektasi hasilnya nanti akan baik, akan banyak pelanggan. Tapi ternyata apa yang dihasilkan tidak seperti yang sudah dibayangkan. Sudah bekerja dengan segala upaya, tapi hasilnya ternyata mengecewakan. Membuat dia ini lelah, letih lesu, tidak punya semangat, putus asa. Segala upaya yang melelahkan itu dikatakan gambarannya seperti sia-sia. Ya akhirnya mereka lelah dalam menjalani hidup, lelah dalam berusaha, lelah dalam hal yang lain. Baik pelaku usaha yang besar, pelaku UMKM, mereka yang punya usaha kecil, dapat mengalami keadaan yang demikian. Dan keadaan seperti itu bisa membuat orang putus asa, akhirnya mengalami beban berat dalam hidupnya. Kenapa? Karena apa yang diusahakan tidak maksimal. Mungkin modalnya mencari pinjaman dan harus menanggung hutang. Saudara, itu bisa terjadi. Dan itu memang terjadi banyak orang. Sehingga harus menanggung beban berat dalam hidupnya. Kata beban berat dalam bahasa aslinya kortiso. Kortiso digambarkan sebagai seseorang yang membebani sesuatu dengan sesuatu alasan. Gambaran kortiso ini lebih menekankan seperti seseorang yang dikejar tanggung jawab yang membebani. Mungkin seperti seorang kepala keluarga
yang dia terbeban dengan keluarganya. Beban sebagai kepala keluarga membuat dia bekerja, dan memang itu harus sewajarnya. Tapi ada juga orang karena dia seorang kepala keluarga, dia bekerja justru membuat dia tertekan. Seolah beban sebagai kepala keluarga yang harus mencukupi kebutuhan itu seperti monster yang menakutkan, membebani dia, membuat dia seperti dikejar-kejar target, dan akhirnya dia tertekan. Ada juga mungkin seorang pemimpin dalam satu usaha atau perusahaan, entah perusahaan besar atau perusahaan kecil, tanggung jawab terhadap karyawan. Saudara, itu lumrah memang. Tapi ada seorang yang mereka sebagai pemimpin yang melihat bahwa tanggung jawab sebagai pemimpin itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Kalau salah maka semua akan hancur, dan dia merasa dirinya sumber kehancuran. Sehingga ketenangannya hilang. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya dikejar-kejar tanggung jawab sebagai pemimpin, harus mencapai target, membuat sukacitanya hilang. Sehingga pekerjaannya itu menjadi beban, tidak bisa bekerja dengan enjoy. Begitu juga dalam pelayanan, dalam bekerja, dan banyak lagi. Saudara, satu sisi memang itulah gambaran cermin dari gambar diri yang rusak. Target atau sasaran itu seolah-olah sesuatu yang menakutkan, bahkan menjadi sesuatu yang dianggapnya membahayakan kalau tidak tercapai, dan menjadi beban dalam hidupnya, sehingga hidupnya berbeban berat. Dan hari-hari ini banyak orang sedang mengalami keadaan yang seperti itu. Mereka bingung. Sehingga saudara, ada yang kemudian pelariannya kepada yang namanya obat penenang. Kalau tidak mengkonsumsi obat penenang, tidak bisa berpikir, gelisah, akhirnya ketergantungan pada obat penenang. Ada lagi yang mereka karena stres dengan beban kehidupan tadi, seperti monster yang menakutkan, maka ada yang kemudian mencari kesenangan. Ada seseorang yang mengalami keadaan seperti itu, dia pergi ke karaoke. Pikirannya kalau dia nyanyi nanti bisa lega. Dan kemudian dia pergi ke karaoke. Dipandulah oleh seorang yang biasa disebut LC. Awal mulanya sih biasa-biasa, tapi karena dia sering, dan akhirnya justru malah jatuh dalam prostitusi, jatuh di dalam perjinahan dengan LC itu. Sudah dikasih Tuhan, ada lagi orang yang karena beban berat dalam hidupnya, tidak sanggup keadaan yang dia alami, akhirnya menabrakkan diri pada kereta api mengajak anaknya. Saudara, itu sedang terjadi pada hari-hari ini. Mereka melarikan diri dari beban beratnya. Sementara Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat. Tidak datang pada ajakan juru selamat, tapi melarikan diri dari persoalan, melarikan diri dari beban beratnya, melarikan diri pada obat penenang yang akhirnya ketergantungan pada obat, melarikan diri pada obat-obat terlarang yang akhirnya malah masuk penjara karena mereka mengkonsumsi obat-obat terlarang, psikotropika, narkotika. Anda melarikan diri kepada kesenangan dunia, karaoke dan sebagainya, minum-minuman keras di situ, karena memang disediakan, dan akhirnya malah semakin dalam jatuh. Ada yang melarikan diri dengan membunuh dirinya.
Dan itu bukan penyelesaian. Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku. Artinya mendekat pada Tuhan. Kenapa? Saudara, ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan. Dalam keadaan yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri janji, yaitu kelegaan. Saudara, tentu ini berita baik bagi orang yang sedang lelah dalam hidupnya. Seperti misal kita sedang lapar, kita haus, kemudian ada seseorang datang, Mas, mari nemeni saya bro, sebentar, saya belum makan. Gak enak kalau makan sendiri, gak ada temennya, gak ada yang diajak ngomong, teman akrab kita. Tak jemput ya, kita makan bentarlah di sana. Hitung-hitunglah kita lama gak ketemu. Saudara, perut kita sedang lapar, kita belum makan. Mungkin kita masih punya uang, kita nanti aja makan nih. Kemudian teman itu menghubungi dan diajak makan, yuk kita makan ke sana lah. Hitung-hitung lama nggak ketemu, dulu sering kita makan di sana. Itu ibarat berita bagus. Seperti Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu berbeban berat. Orang yang berbeban berat, mereka lari dari bebannya, lari dari kenyataan kepada narkotika, kepada obat penenang, kepada kenikmatan dunia, kesukaan dunia yang membuat mereka jatuh semakin dalam. Ada yang lari kepada mau putus asa bunuh diri. Dan Tuhan berkata, mari kepadaku, kamu kan beban berat, aku berikan kelegaan. Itu berita bagus. Ajakan juru selamat yang dapat memulihkan keadaan kita. Karena semua orang sedang memerlukan yang namanya kelegaan baru. Kalau mau jujur, sebenarnya banyak orang, pelaku-pelaku usaha, orang-orang yang bekerja, bahkan pelaku UMKM, saudara, itu mengalami yang namanya butuh kelegaan. Mereka terdampak adanya krisis yang terjadi. Memang ada yang mereka mencoba usaha A. Ada seseorang mereka mencoba membuat yang namanya menjual ayam kremes. Mulai pertama bagus, tapi ya namanya orang usaha itu nggak tentu. Hari pertama kedua, saudara, karena orang mau mulai mencoba, tak ngerasa ke sana misalkan seperti itu. Oh ternyata masih kurang, dia akan tentu pilih yang lain. Sehingga kemudian di hari ketiga mulai apa yang dijual tidak maksimal, ganti jual makanan yang lain, ganti jual makanan yang lain, dan dia mengalami kerugian. Ada orang berjualan makanan kecil, bahkan saudara, dia ini sudah mencari tempat yang ramai. Kadangkala dia bercerita tidak sampai sore habis, tapi kadangkala juga sudah sore masih banyak dan akhirnya dibuang. Nah, keadaan seperti itu kalau terus-menerus tentunya bisa membuat orang mengalami yang namanya beban berat. Disinilah Tuhan berkata, marilah kepadaku, aku berikan kelegaan. Inilah ajakan juru selamat. Siapapun saudaraku, Anda yang mendengarkan renungan ini, entah anak Tuhan ataupun bukan, mari datang kepada Tuhan Yesus yang memberi kelegaan. Apa makna kelegaan di sini? Kata kelegaan dalam Alkitab di sini dalam bahasa Asia ditulis anapauo. Anapauo adalah satu tindakan yang membuat orang berhenti dari kekhawatiran, itulah kelegaan. Tuhan memberikan sesuatu sehingga membuat kita ini berhenti dari kekhawatiran kehidupan. Tantangan memang masih ada, persoalan mungkin masih ada, tapi kita sudah tidak khawatir.
Kalau tidak khawatir maka kita akan mampu mengambil tindakan dalam bekerja. Dan orang kalau tidak khawatir dia akan lebih fresh, kreativitasnya bisa muncul. Karena dalam psikologi orang yang khawatir itu dapat mengambil tindakan yang salah. Sebagai contoh, seekor singa, dia akan selalu mengaum. Walaupun saudara mangsa mungkin masih jauh, tapi dia mengaum. Kenapa singa mengaum? Ya memang singa dibuat Tuhan mengaum, bukan menggonggong ya. Tapi maksud saya adalah ketika singa mengaum ini, itu adalah keyword. Ketika rusa atau zebra atau binatang buruan yang lain mendengar auman singa ini, mereka bisa khawatir, bisa takut. Nah, ketakutan dan kekhawatiran dari zebra atau rusa itu bisa membuat mereka berlari justru mendekati singa. Itulah karena kekhawatiran mengambil tindakan yang salah, menjerumuskan diri pada kehancuran. Nah, satu keadaan zaman ketika orang khawatir itu bisa seperti rusa mendengar auman singa tadi, kemudian justru mengambil tindakan yang tidak tepat. Karena khawatir, maka malah salah kaprah, gerusa-gerusu, dan akhirnya rugi. Tuhan memberikan kelegaan anapau. Itu Tuhan melakukan satu tindakan sehingga membuat kita ini berhenti dari kekhawatiran. Kalau kita tidak khawatir, tidak takut, tentunya kreativitas itu bisa muncul. Contoh yang lain, orang yang panik saudara. Orang yang panik itu tidak bisa mengerjakan soal dengan benar. Buru-buru akhirnya tidak benar jawaban. Tuhan berjanji memberikan kelegaan, anapau, membuat kita berhenti dari kekhawatiran. Nah, cara Tuhan memberi kelegaan di sini menarik sekali. Yaitu Tuhan justru memberi kuk yang harus kita pikul. Orang mungkin berkata gini, pikul kuk kita saja sudah lelah kok malah dikasih kuk lagi sama Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan bahwa kuknya Tuhan ini beda dengan kuk kita. Saat kita memanggil kuk dari Tuhan, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, kata ketenangan di sini ditulis dengan kata anapausis yang sama artinya dengan anapau. Segala kekhawatiran akan terhenti, ketakutan akan sirna ketika kita memikul kuk yang dari Tuhan. Mungkin itu terasa aneh, tapi itulah janji Tuhan. Kalau kita pikul kuk dari Tuhan. Kata kuk dalam bahasa aslinya syugos. Kuk itu biasa dipasang pada sapi yang akan membajak. Nah, orang kita sering menyebut itu sebagai pasangan. Saat 2 ekor sapi dipasang kuk, mereka akan bekerja untuk mungkin membajak sawah. Nah, ketika 2 sapi ini dipasang kuk, mereka bersama-sama berjalan dan ketika itu akan ada kerjasama, akan ada sinergi dan akan menghasilkan kekuatan berlipat ganda, saudara. Ketika kita memikul kuk dari Tuhan, artinya kita ini sedang bersama dengan Tuhan. Kuk ini 2, saudara. Kuk yang satu kita pikul, yang satu itu dipikul Tuhan. Artinya kita digambarkan berpasangan dengan Tuhan. Kita bersinergi bersama dengan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam segala hal, kita bekerja bersama dengan Tuhan, bersinergi dengan Tuhan. Nah, kalau sinergi 2 ekor sapi saja menghasilkan kekuatan berlipat ganda. Seperti kuda yang bersinergi, misalkan 1 ekor kuda mampu menarik 20 ton, 2 ekor kuda bisa menarik lebih dari 60 ton. Demikian juga ketika kita bersinergi dengan Tuhan, maka akan menghasilkan kekuatan besar dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan menaruh kuk, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Itu sebenarnya kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersinergi bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Sinergi, kerjasama tadi akan menghasilkan kekuatan yang berlipat ganda.
Jadi itulah cara Tuhan memberi kelegaan, bersinergi dengan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan kebenarannya. Maka letih, lesu, beban berat akan menjadi lega. Jadi kalau orang berpikir pikulah,ku itu bukan berat. Maka Tuhan berkata sebab bebanku itu ringan. Dikatakan di sini, saudara yang kasih Tuhan, pikulah,ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita bersinergi dengan Tuhan, kita memikulku, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kebenarannya, melakukan kehendaknya. Dan Yohanes mengatakan sesungguhnya firman Tuhan itu tidak benar. Ketika kita bersinergi bersama dengan Tuhan, kekuatan yang Tuhan itu akan mengalir dalam diri kita. Jika kita dimampukan untuk hidup terus bersama dengan Tuhan dalam kebenarannya, tapi juga dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, akan ada sinergi dengan Tuhan sehingga kebaikan datang. Nah, itulah yang Rasul Paulus katakan bahwa Allah itu turut bekerja bersama dengan kita, bekerja sama dalam kita, turut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita memikul yang dari Tuhan, kita bersinergi bersama dengan Tuhan, maka kebaikan itu akan datang dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita terima ajakan juru selamat. Mari kita serahkan hidup kita dan segala yang ada pada kita kepada Tuhan. Ketika kita bersinergi dengan Tuhan, maka akan ada berkat yang besar. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan